أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Pertanyaan yang akan kita bahas dan kita cari tahu jawabannya kali ini menarik sekali karena terkait dengan kuburan. Kuburan yang menjadi rumah masa depan bagi kita semua. Bukan tentang horornya, bukan tentang serem-seremnya, tapi terkait dengan berziarah. Begini pertanyaannya, bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Tentu dalam perspektif Islam ya. Kaum wanita yang sedang haid berziarah kubur. Nah, akan kita cari tahu dari perspektif para ulama, tentunya yang telah meneliti dengan sangat-sangat detail, mengamati dan juga memahami secara menyeluruh, sehingga kemudian para ulama tidak diragukan lagi fatwanya dan jawabannya menuju kebenarannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun saya dan kita semua menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala sesuai yang telah ditetapkan. Amin. Allahumma amin. Nah, ada 3 bagian yang akan saya sampaikan agar supaya utuh jawaban yang saya kemukakan. Yang pertama adalah bagaimana berziarah kubur boleh atau tidak. Saya kira ini sudah clear ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada mulanya memang melarang umat Islam pada masa itu berziarah kubur. Namun larangan itu dianulir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian diganti dengan perintah fazuruha. Silahkan kalian berziarah ke kubur. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memerintahkan fazuruha, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga berziarah. Unik, beliau berziarah bukan di pagi hari, bukan di siang hari, bukan di sore hari, tapi beliau berziarah di tengah malam, pergi ke makam Baqi. Dan ini disaksikan langsung oleh sang istri tercinta, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala malam itu Ibunda Aisyah mendapatkan bagian giliran bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah malam keluar. Dikuntitlah kemudian oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin kalau wanita sekarang ya menduga Nabi itu akan pergi ke istri yang lain, padahal tidak. Benar saja ketika dikuntit ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke pemakaman Baqi. Untuk apa? Saya yakin tidak sekedar ngisis ke situ. Saya yakin beliau tidak sekedar mencari inspirasi, tapi untuk berziarah. Jadi berziarah kubur itu clear, bukan hanya diperintahkan melalui lisan mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi juga dilakukan. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang layak untuk digugu dan ditiru dalam hal berziarah kubur. Digugu karena beliau berucap dengan lisan mulianya, ditiru karena memang beliau lakukan itu. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin Allahumma amin. Yang kedua, syarat umum ketika seorang muslim atau muslimah pergi ke makam untuk berziarah. Setidaknya 2. Yaitu 1, jangan sampai ada niatan lain kecuali mendoakan. Kemana? Ke makam. Makam siapa? Makam guru saya. Kemana? Makam orang tua saya, makam saudara saya, makam orang solih, orang alim. Mendoakan. Makam pahlawan. Mendoakan. Yang kedua adalah tujuannya untuk zikrul maut. Untuk mengingat bahwa kita cepat atau lambat juga akan ke rumah masa depan itu.
Karena alam kuburan itu adalah rumah masa depan kita bersama-sama. Sehingga kemudian tauhid kita tetap terjaga dan utuh. Gitu. Kalaupun ada yang mau tawasul, monggo. Bagi kita yang mau tawasul. Bagi yang tidak mau tawasul, ya sudah, tidak usah. Silahkan doakan, silahkan zikrul maut, mengingat kematian. Ini menjadi penting. Ya, tapi bagi yang mau tawasul, monggo silahkan. Karena makam ini adalah makam para wali, akhirnya bertawasul, monggo. Karena juga ada dalilnya. Yang tidak mau, sudah, silahkan. Nah, bagaimanakah bagi kaum wanita muslimah? Bagi kaum wanita muslimah tentunya juga punya syarat umum. Apa? Satu, kudu bareng mahram. Tidak kelutak-kelutuk sendirian. Yang kedua, menutup auratnya. Jangan sampai ngumbar aurat. Tentu tidak boleh pakai parfum dan sebagainya. Lalu bagaimana? Bagi wanita haid, sudah didampingi mahram, tujuannya mendoakan dan zikrul maut. Mungkin rindu dengan orang tua yang sudah meninggal dunia, akhirnya mengunjungi makamnya. Nah, bagaimana sedangkan keadaannya dalam keadaan haid? Mari kita simak. Satu catatan fatwa di dalam kitab Raddul Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ba'sa. Dan tidak apa-apa. Ora apa-apa gitu ya. Tidak apa-apa lihaidin, bagi wanita yang haid, wala junubin. Ya, wala junubin, dan juga tidak ada masalah bagi wanita yang sedang junub atau laki-laki yang junub, termasuk ila angkol wa ziyarati kuburin. Berziarah kubur itu tidak apa-apa bagi wanita yang haid, bagi laki atau perempuan yang sedang junub. Tapi perhatikan, bukan untuk baca Quran. Karena wanita itu kudu menjaga jarak dengan Al-Quran pada saat haid. Laki-laki juga jaga jarak dengan Al-Quran pada saat junub. Maka clear, tujuannya ke kuburan jelas apa? Mendoakan dan zikrul maut. Sudah didampingi mahram dan juga menutup aurat, tidak pakai wewangian. Pada saat haid boleh, monggo silahkan. Inilah keutuhan fatwa dan juga dalil-dalil yang dikemukakan terkait wanita haid pergi ke kuburan untuk berziarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan niatan di hati, cara berpikir dan bertindak kita. Dengan demikian kita akan mendapatkan keberkahan dan keistiqomahan. Amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.